Bab 51 Persaingan di Rumah Lelang. Si Feng memanggil panel pencarian, segera memasukkan kata-kata, batu keras. Tiba-tiba, barisan informasi muncul di layar semi-transparan. Dalam sekejap, Si Feng bisa melihat lebih dari 100 tumpukan Heartstones yang dijual. Ada banyak pemain yang menjualnya. Ketika Si Feng melihat setumpuk batu keras yang dijual seharga 1 koin emas, dia merasa pemain seperti itu pasti sudah gila. Segera, Si Feng memfilter tampilan untuk menunjukkan harga dari terendah ke tertinggi. Setelah menyesuaikan tampilan, tumpukan Heartstones yang termurah masih berharga 26 coppers. Setelah dikurangi biaya pemrosesan dari rumah lelang, pemain masih bisa menerima 25 coppers. Seperti yang diharapkan, harga jauh lebih tinggi dari biasanya. Namun, Si Feng masih harus membelinya. Dia bisa membelinya selama harganya di bawah 30 tembaga. Tiba-tiba, jumlah Heartstones yang tersedia di rumah lelang telah berkurang setengahnya. Yang tersisa semuanya dijual seharga 30 coppers ke atas, dan tidak ada boros siapa yang akan membelinya. Setelah melihat Heartstones, Si Feng dengan santai mengambil bagian lain-lain. Mata Si Feng tiba-tiba bersinar. Sebenarnya ada set kartu. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka. Ada beberapa kesempatan bagi monster untuk menjatuhkan set kartu ini. Namun, tingkat drop untuk itu sangat rendah. Bahkan peluangnya 10.000 banding 1 untuk dijatuhkan. Monster di bawah level 10 mampu menjatuhkan 12 set kartu, dan mereka dibagi menjadi 2 peringkat. Pangkat perunggu dan pangkat misterius besi. Setiap set memiliki 9 kartu di dalamnya, dan setiap kartu memiliki nomor di belakangnya. Selama seorang pemain bisa mengumpulkan satu set lengkap, mereka bisa menukarnya dengan sepotong peralatan set untuk pekerjaan masing-masing. Kembali pada masa itu, sebagian besar pemain tidak tahu untuk apa set kartu ini. Selain itu, tidak ada pengantar untuk set kartu ini. Pemain, pada waktu itu, hanya menyimpan set kartu ini di tas mereka atau menjualnya di rumah lelang. Hanya ketika mode normal dari Dungeon level 10 yang beranggotakan 50 orang di dekat kota dibersihkan, para pemain ini menemukan sebenarnya ada NPC yang akan berdagang untuk set kartu ini. Tergantung pada peringkat set kartu, mereka dapat ditukar dengan peralatan perunggu atau peralatan misterius besi. Peralatan set ini benar-benar luar biasa. Satu set peralatan perunggu bisa menyaingi seluruh set peralatan misterius besi biasa. Sedangkan peralatan misterius besi bisa menyaingi seluruh set peralatan rahasia perak biasa. Jadi, set kartu ini yang tidak ada yang peduli sebelumnya tiba-tiba menjadi populer dalam semalam. Setiap kartu dijual dengan harga astronomi. Meski begitu, banyak guild masih panik terhadap mereka, terus-menerus membelinya. Sementara itu, ada ratusan set kartu saat ini ditampilkan di depan Si Feng, namun sebenarnya tidak ada yang menginginkannya. Setiap kartu dijual dengan harga tidak lebih dari 5 coppers, dan bahkan maksimum 7 coppers. Si Feng membelinya bersih tanpa ragu-ragu. Si Feng tidak berpikir banyak tentang biayanya. Terlebih lagi, nilai-nilai itu bahkan tidak akan naik jika dia meninggalkannya di tasnya. Menggunakan uang untuk menumbuhkan uang. Setelah Si Feng selesai dengan mengumpulkan Heartstones dan set kartu, ia hanya punya 14 koin perak tersisa. Setelah itu, Si Feng mencari buku-buku keterampilan melalui panel pencarian. Untuk menentukan kekuatan pemain di domain dewa, selain melihat peralatan mereka, jumlah keterampilan yang mereka pelajari adalah faktor lain. Jika seorang pemain memiliki banyak keterampilan, mereka dapat memiliki berbagai pola serangan untuk digunakan dalam pertempuran. Pendekar ahli biasanya bisa menggunakan lebih dari 20 keterampilan dalam pertempuran, sedangkan ahli tingkat pertama bisa menggunakan lebih dari 40 keterampilan dalam pertempuran. Adapun para ahli tingkat atas, mereka tidak perlu disebutkan. Si Feng adalah seorang ahli tingkat pertama, namun, ia memiliki kurang dari 10 keterampilan. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Namun, ada sangat sedikit buku keterampilan yang saat ini sedang dijual. Dalam keadaan normal, pemain biasanya akan menggunakan buku keterampilan pada diri mereka sendiri atau menukarnya dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan. Si Feng membaca lebih dari 10 halaman sekaligus.
Selama dia melihat skill yang bisa digunakan oleh pendekar pedang, dia langsung membelinya. Ketika Si Feng tiba di halaman terakhir, pikirannya menjadi kosong. Apakah kamu bercanda? Bahkan, pisau defensif, sedang dijual? Si Feng menjadi liar dengan sukacita. Pisau pertahanan adalah keterampilan pembangkit tenaga listrik swordsman. Itu juga skill yang pasti bisa membunuh ketika berurusan dengan mage. Namun, skill itu juga memiliki drop rate yang terkutuk. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng hanya berhasil mendapatkan keterampilan setelah dia jauh di atas level 40. Si Feng benar-benar tidak membayangkan dia akan bisa melihatnya sekarang. Meskipun harga jualnya sedikit tinggi, 6 perak masih bisa diterima oleh Si Feng. Si Feng segera mengajukan penawaran 7 koin perak, tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Sangat cepat, Si Feng membeli keterampilan untuk 7 koin perak. Dengan daya beli saat ini dari 7 koin perak, Si Feng bisa membeli 5 hingga 6 buku keterampilan dasar. Namun, Si Feng menghabiskan mereka semua di blade defensif tanpa mengedipkan kelopak mata. Selain membeli keterampilan langka, pisau pertahanan, Si Feng juga membeli 3 keterampilan umum, mengamati mata, Windwall, dan Earth Splitter. Pada catatan lain, sementara Si Feng gembira atas pembeliannya, situasi di rumah lelang mulai berubah panik. Anggota logistik dari berbagai guild semuanya merah tua di telinga mereka, kemarahan mereka membumbung ke langit. Sial, 9 koin perak masih belum cukup untuk mendapatkan peralatan ini? Guild kaya mana yang memberi 10 koin perak? Kamu binatang, kenapa kamu tidak melihat sisi saya? Seseorang sudah menawar 10 perak dan 65 tembaga. Orang-orang ini benar-benar gila. Saya hanya membawa 10 koin perak. Apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya? Mengerikan. Mereka menyembunyikan nama mereka dan hanya menempatkan beberapa peralatan ini di pelelangan. Bagaimana saya bisa merebut satu? Orang-orang ini adalah anggota logistik persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Mereka berada di ambang kegilaan ketika mereka melihat tawaran persekutuan yang lebih besar, masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Namun, orang yang paling keji adalah pencipta peralatan. Setiap kali, orang ini hanya melelang beberapa peralatan. Sebelumnya, persaingan atas peralatan sudah cukup intens. Namun, garrison armor yang dilelang sekarang memiliki atribut yang lebih baik, dan jumlahnya lebih sedikit. Uang yang mereka bawa untuk penawaran sama sekali tidak cukup. Jadi bagaimana mereka akan memperjuangkan peralatan? Tidak mungkin, kan? Apakah ada banyak taipan? Seseorang benar-benar menawar 11 perak. Kegembiraan Si Feng mencapai ujung alisnya ketika dia melihat bagaimana harga garrison armor terus meningkat. Dalam beberapa saat, uang yang dia habiskan sebelumnya semuanya telah kembali. Tiba-tiba, Si Feng memikirkan pisau defensif. Pemain rata-rata jelas tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keterampilan langka seperti itu untuk pendekar pedang, sedangkan guilds tidak akan menjualnya, bahkan jika mereka mendapatkannya. Skill pasti telah dijual oleh guild tertentu untuk mengumpulkan dana untuk membeli garrison armor. Hanya saja tindakan mereka sekali lagi menguntungkan Si Feng. Dalam beberapa saat, ketujuh garrison armors mengalami kenaikan harga melewati 11 perak. Harga seperti itu bahkan mengejutkan Si Feng, dirinya sendiri. Dari mana tiba-tiba begitu banyak guild kuat? Dengan sumber keuangan dari persekutuan seperti itu, mereka seharusnya tidak menghabiskan banyak uang untuk sepotong peralatan perunggu. Namun, apa yang Si Feng tidak tahu adalah, setelah ia menempatkan garrison armors pada pelelangan, anggota logistik dari berbagai perserikatan besar melaporkan situasinya kembali ke pemimpin persekutuan mereka. Sebelumnya, pemimpin persekutuan ini melihat ente dari persekutuan lain mengumpulkan elit khusus dengan armor garrison. MT ini dapat memungkinkan pemain lain untuk menyerang elit khusus dengan mudah, mendapatkan berbagai buku keterampilan dan peralatan perunggu, peralatan misterius besi bahkan. Pada pandangan seperti itu, mata pemimpin guild ini sudah lama memerah karena iri. Sayangnya, mereka tidak punya solusi untuk masalah ini. Mereka ingin membiarkan para pemain lifestyle dari guild mereka masing-masing membuat peralatan ini, namun mereka tidak memiliki desain tempat untuk itu.
Mereka juga ingin menghubungi pemain yang telah menempa Garrison Armors ini. Namun pemain ini menyembunyikan namanya, mencegah segala macam kontak. Satu-satunya pilihan mereka adalah menonton, tanpa daya. Namun sekarang, Armor Garrison, kali ini, bahkan memiliki kekuatan pertahanan. Mereka pasti harus membelinya. Oleh karena itu, persekutuan ini mulai mengumpulkan dana segera. Apakah kamu mendengarku? Anda pasti harus mendapatkannya. Segera tawarkan 13 koin perak. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani menawar. Apa? Apakah sudah di 13 silvers? Tawar 13 silvers 50 choppers. Aku tidak percaya ada persekutuan yang lebih kaya dari kita. Ada lebih dari 100 kota di bawah pengaruh kota Sungai Putih, dan ada ratusan persekutuan terus-menerus mengajukan penawaran untuk Garrison Armor. Setelah setengah jam, ketujuh Garrison Armors dilelang, dengan yang terendah dijual dengan harga 14 silvers 60 choppers. Si Feng mendapatkan lebih dari 1 koin emas dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya orang-orang ini, Si Feng mengambil kesempatan untuk menempatkan Garrison Heavy Armor pada pelelangan, menetapkan harga mulai pada 16 koin perak. Setelah itu, Si Feng meninggalkan rumah lelang. Itu masih malam, dan ada sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Sangat tidak bijaksana untuk keluar dan naik level sekarang, jadi Si Feng pergi ke perpustakaan di kota Daun Merah terlebih dahulu. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang buku harian itu, yang berisi kata-kata elf, yang diperolehnya dari mode neraka hutan kematian. Dia bahkan mungkin mendapatkan temuan baru.